Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Helmi Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Layar Demokrasi Radar LDR. Malam hari ini spesial karena disiarkan langsung dari studio utama Radar TV dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Hari ini kita akan berdiskusi, berbincang hangat gitu ya, tentu seputar politik. Karena memang sekarang lagi musimnya. Hari ini sudah bersama saya Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Bedi Budiman SIP MSI. Kang Bedi, apa kabar? Pangestu, hatur nuhun Kang Hilmi. Aduh. Terima kasih sudah diundang. Oh iya. Alma mater. Jadi Sundanya itu memang agak kerasa kalau di kampus itu ya. Mohon. Hatur nuhun ya terus diakan Kang Hilmi. Iya. Ini terima kasih juga nih Kang Bedi udah mau mampir. Kita malam hari ini live Kang, kita akan berdiskusi selama 60 menit ke depan. Tentu ini berkaitan dengan ikhtiar Kang Bedi. Hari ini kan betul. Caleg petahana. Iya. Caleg petahana. Kang, sebelum nanti kita bicara tentang proses hari ini gitu, kemudian melihat situasi hari ini, saya ingin bicara terkait dengan background atau latar belakang. Hari ini kan kalau tidak salah Kang Bedi itu sudah duduk di kursi Dewan itu selama 2 periode kan. Hari ini ketiga insya Allah ya. Ya, insya Allah. Piduana. Nah, ini kan banyak orang yang kalau sudah sekali duduk di kursi Dewan itu suka ketagihan tuh. Biasanya jarang ada yang sekali sudah selesai. Iya, gitu. betul. Tapi sebelum ke situ, sebelum bagaimana enaknya duduk di kursi Dewan itu, saya ingin sedikit bicara tentang flashback dulu, Kang. Sebenarnya sebelum masuk dunia politik, gitu, kemudian memutuskan untuk menjadi penyambung lidah masyarakat. Iya, betul. Akang backgroundnya apa nih? Ya, background. Jadi backgroundnya itu keluarga dari bapak, Kang Hilmi. Jadi keluarga dari bapak ini politisi. Oke. Ya terjun di dunia politik. Kalau dari ibu pedagang, kan orang Tasik kan terkenal pedagang. Kan. Kalau dari bapak saya pernah anggota DPR GR di sini. Kakek saya di Bandung, di zaman Belanda itu ada dewannya, Hilmi. Itu namanya Volksraad. Dewan Rakyat. Jadi perwakilan pribumi gitu ya. Itu kakek saya gitu. Karena politisi ya beliau ini bukunya kan banyak kalau politisi mah gitu ya. Jadi waktu saya SMA ya sering baca-baca gitu. Walaupun belum ngerti banget gitu ya, tapi sering baca-baca buku gitu ya. Nah, kalau dari ibu pedagang. Nah, begitu dari kakek dari ibu saya itu pedagang alhamdulillah kan. Saya kan lahir di Jalan Hajat Mustafa. Jadi kalau Hilmi belanja ke Jogja Depstur, di belakangnya itu, terus pas Dur Lohor, sholat di Masjid Haji Bakri, nah itu wujud saya Haji Bakri itu, gitu ya. Saya lahir di depannya nih, Jalan Hajat Mustafa 128. Jadi kecil sampai di situ ya, lahir di situ ya sampai SMA dan kemudian kuliah ke Bandung. Nah, ada buku yang mempengaruhi saya, ya, di antara sekian banyak buku ya koleksi ayah saya itu namanya buku Di Bawah Bendera Revolusi. Bukunya tebal, warnanya biru, dan dulu dilarang buku itu terbit oleh pemerintahan Orde Baru. Itu kalau ini kiri gitu ya? Bukan kiri, itu karya Bung Karno. Kan Soeharto berupaya untuk menghapus memori kolektif masyarakat dari pemikiran Bung Karno. Gitu ya. Nah, karena dilarang itu saya jadi penasaran begitu ya. Begitu ya, walaupun belum mengerti ya level SMA namanya juga. Walaupun sambil jadi geng motor dan seterusnya gitu ya, tapi saya seneng gitu ya baca buku itu ya. Dan ternyata inilah yang mempengaruhi ya, Soekarno itu yang mempengaruhi kemudian membingkai pemikiran saya tentang politik begitu ya. Kemudian saya kuliah di Bandung, kebetulan ngambil FISIP kan, HI Hubungan Internasional, dan Soekarno itu kan jago banget dalam hubungan internasional gitu ya. Makanya kita diplomasinya ya. Kita pernah level kita itu pernah 4.0 ya zaman Soekarno gitu. Ketika kita bisa mempengaruhi politik global gitu ya. Yang belum terulang lagi sampai sekarang gitu ya. Hanya zaman Bung Karno. Berartinya bahwa kekuatan diplomasi, kekuatan pemikiran Bung Karno, kekuatan lobby dan bargaining Soekarno waktu itu ya sangat kuat. Dan itu mempengaruhi juga
menopang studi hubungan internasional saya. Begitu. Terlebih lagi, memang saya masuk di era Soeharto penghujung mau jatuh gitu. Jadi lagi pergerakan mahasiswa kan aktif begitu ya. Saya aktif di GMNI waktu itu. Ya Soekarno lagi ketemunya gitu kan bacaannya begitu ya. Nah disitulah kemudian saya lulus ya dari kampus, terus kerja di Senayan sebagai staf ahli di DPR RI, begitu. Karena ya alhamdulillah kalau walaupun demonstrasi rajin, tapi skripsi tepat waktu. Jadi jangan sampai jadi macan kampus, begitu ya. Demo terus kuliah tangges-tangges, nah itu nggak boleh, begitu kan. Nanti dimarahi calon mertua, begitu ya. Jadi alhamdulillah saya kerja di Senayan, gitu ya. Lalu kemudian ya selanjutnya betul-betul ikut politik praktis, bergabung di PD Perjuangan karena Soekarno lagi gitu ya. Jadi hanya dari sebuah buku itu yang mengubah, buku di bawah bendera revolusi itu ya, kemudian dan sampai sekarang kemarin disertasi saya tentang gerakan non-blok ya, dalam sistem internasional unipolar. Unipolar itu ya non-blok tuh hadir pada saat bipolar kan ya, di Soviet sama Amerika Serikat. Nah, dalam unipolar bagaimana? Nah itu Quo Vadisnya soal non-blok ini gitu. Jadi masih pemikiran Bung Karno yang digali seperti Oasi yang nggak habis-habis gitu pemikiran Bung Karno. Karena saya banyak menemukan dokumen-dokumen yang hebat ya tentang beliau di literatur luar negeri gitu. Gitu. Nah pada saat itu kan sempat bekerja dulu berarti sebelum memutuskan akhirnya tahun berapa Kang mulai mencalonkan diri gitu, kemudian gabung partai dan jadi caleg lah waktu itu. Jadi saya sambil kerja sebelum di Senayan, saya jadi wartawan dulu karena saya aktif di lembaga kampus, jurnalis gitu ya. Waktu itu media kampus itu ada media alternatif begitu bagi masyarakat gitu, karena yang lain kan dibredel zaman Wato begitu ya. Jadi media kampus itu menjadi media underground, media alternatif gitu ya, bagi kami gitu ya, pada saat itu. Dan saya jadi wartawan di Jakarta, news habit saya di Senayan. Nah disitulah kemudian saya bertemu senior-senior gitu ya, yang sudah duluan menjadi anggota parlemen gitu. Ya, di situ ada wawancara sedikit, ditanya gaji kamu cukup nggak? Waduh, saya bilang kan kalau dipotong indek-kosan saya di Tebet gitu ya, itu tanggal 14 udah habis, saya bilang kan. Ya udah kamu ini aja testing saja gitu kan, wawancara, testing aja wawancara kan. Ya udah, karena alhamdulillah ya saya itu tidak meninggalkan ilmu gitu ya, walaupun memang masa-masa remaja kuliah itu ya kadang-kadang ya kita banyak demonya, banyak hura-huranya ya, dalam pengertian ya banyak kegiatan luar kampus, tapi karena kita tidak selalu mengikuti gitu ya apa yang disebut memahami ilmu gitu ya, secara filsafatnya. Jadi apapun yang kemudian kita lalui gitu ya, kita bisa memahami ya, secara metodologis gitu ya, seperti apa tantangan dalam pekerjaan. Jadi kepake begitu. Gitu. Makanya ke anak-anak mahasiswa saya juga begitu gitu ya. Kalau kamu boleh berekspresi kan ini waktunya kalian gitu ya. Gitu. Kalau Hilmi mah sambil pacaran ya memang waktunya juga gitu kan. Pacaran yang serius tuh ya di kuliah karena itu sudah mau pernikahan dan seterusnya gitu ya. Tetapi kalau tadi soal kenapa memilih PDI karena ada terah itu karena tokoh. Karena buku itu begitu. Karena pernah ini nggak ke partai lain? Tidak pernah. Jadi sudah aja tidak putus dengan pemikiran Bung Karno sebagai peletak dasar nasionalisme kebangsaan. Dan itu memang the greatest man di Indonesia ya, apalagi di Asia Afrika. Kalau sekarang kan Kang Bedi juga jadi akademisi, dosen tetap di Unpas. Itu sejak dulu beriringan atau memang ada ini? Ya, kerja saya kan staf ahli di DPR, itu berperiode-periode, jadi saya lama juga di Jakarta, di Senayan. Tapi sambil aktif di DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, begitu, sebagai departemen, ya ikut-ikut dulu kan, belajar dulu senior gitu. Jadi kalau di partai, di PDI itu sudah ada budayanya sendiri, mereka punya historical yang panjang gitu ya. Jadi kita sebagai pemula ya ikut-ikut dulu aja senior gitu kan, nggak usah minterin gitu ya, begitu. Nah, kemudian ya baru jadi dosen itu setelah doktor.
Jadi kamu jadi dokter dulu, wah kampus tuh akan berlomba-lomba untuk merekrut. Apalagi kayak kita semacam praktisi kan punya pengalaman udah di politik misalnya kan, iya, itu value-nya. Nah itu yang menjadi kelebihan saya, alhamdulillah begitu ya. Karena kan misalnya di ilmu pemerintahan atau misalnya politik luar negeri dan seterusnya, hakikatnya kan sama sebetulnya politik begitu kan, soal kekuasaan dan distribusinya begitu kan. Jadi ketika saya bercerita tentang satu teori begitu kan, saya bisa plus menambahkan bagaimana dalam dunia praktik gitu sehingga dipahami oleh mahasiswa. Kan buku-buku social science itu tebal-tebal dan paradigma pemikirannya barat begitu ya. Nah, kadang-kadang kan buat anak-anak yang baru SMA masuk ke kuliahan gitu kan tidak memiliki referensi yang memadai begitu ya. Yang mereka ketahui tentang politik itu ya seperti politik yang populer saja di media massa atau di internet atau di mana gitu. Tetapi bagaimana menelaah fenomena tersebut berdasarkan instrumen ilmu pengetahuan. Begitu. Jadi apa ontologisnya, epistemologisnya dan aksiologisnya dari fenomena tersebut. Nah, itulah yang menjadi kelebihan saya mengajar begitu kan sehingga si mahasiswa oh iya mengerti. Karena kan kekuatan mahasiswa itu di analitiknya gitu ya, perguruan tinggi itu ya. Jadi daya analitiknya. Kalau hanya pemahamannya tidak lagi hanya materi-materi gitu karena punya ya, jadi jangan lagi mahasiswa itu hanya menjadi gudang informasi tapi hanya bertumpuk saja gitu kan. Mau berantakan ataupun tersusun rapi tapi tidak memiliki rangkaian analitik gitu ya. Jadi karena kan analitik itu kan menghubungkan dari satu fenomena ke fenomena lain sehingga dia bisa memprediksi begitu, memprediksi, menelaah, mengkaji begitu kan. Itu yang kelebihan mahasiswa. Kalau hanya sekedar ilmu pengetahuan gudang, Anda nggak usah kuliah, diam aja dilihat di YouTube segala macam begitu kan, hanya sekedar wawasan begitu saja mah. Anak kuliah itu memiliki kemampuan analitik gitu sehingga tantangan sosial apapun dia bisa memahami seperti apa dinamikanya begitu. Gitu. Karena kalau sekedar hafalan begitu ya nanti juga lupa. Kang, kalau dari tokoh tadi ya, sosok idola Soekarno misalnya, apa yang bisa hari ini diterapkan gitu, khususnya dalam prinsip-prinsip politik misalnya hari ini ketika Kang Bedi duduk dengan segala dinamikanya, pasti ada proses, ada situasi berbeda gitu dengan pemikiran sekarang yang memang harus istilahnya sesuaikan dengan situasi politik saat ini, Kang. Oke. Nah, jadi yang membedakan situasi sekarang dengan situasi zaman Bung Karno adalah dunia sudah tidak bipolar lagi. Pada saat itu Bung Karno berupaya menyelamatkan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa Asia Afrika yang baru saja pulih dari penjajahan berabad-abad begitu kan. Nah, geopolitiknya bipolar, tapi sekarang unipolar begitu ya. Nah, itu dari sisi geopolitiknya. Itu aja perbedaannya. Tetapi metode itu sama esensinya. Esensinya misalnya begini, konsep Marhaenisme. Marhaenisme itu adalah sebutan Bung Karno, konsep gitu kan yang merupakan uraian dari daya juangnya bangsa Indonesia gitu kan. Si Marhaen ini menderita akibat stelsel penjajahan yang datang dari kapitalisme. Sama hari ini juga sama. Ya. Hari ini nih kalau kita nggak ngebelain rakyat kecil gitu kan, ekonomi itu akan selalu berputar kemudian mengarah ke atas, ke segelintir. Tapi beda kemasan mungkin ya kan? Iya, maksudnya ya betul kemasannya beda lah, tapi esensinya sama. Oleh karena itu ya harus dibela begitu kan, karena kalau enggak kan ketinggalan mereka itu. Ya dibela dengan piranti-piranti supaya mereka bisa berdaya, mau itu di instrumen pendidikan, kesehatan gitu ya. Itu harus dibela. Kalau enggak memang tergerus mereka gitu. Makanya sistem ekonomi di kita itu kan pertumbuhan tapi tidak meninggalkan yang di bawah itu gitu kan. Ya, terutama partai saya PDI Perjuangan, Partai Wong Cilik gitu. Kita concern ke sana aja ke kaum Marhaen itu karena itu konsepsi kita. Dan Soekarno juga dengan menggalang Marhaenisme ini bahkan dalam skala internasional ya Marhaen di bangsa Asia Afrika itu yang bisa berhasil digalang ya. Contoh monumennya itu adalah konferensi Asia Afrika gitu ya, gerakan non-blok dan seterusnya. Dan itu
membuat proses dekolonisasi di dunia kemarin di pasca penjajahan ini sukses ya karena salah satu faktornya adalah Konferensi Asia Afrika tadi. Gitu. Wah, ini luar biasa menurut saya. Jadi ini bisa 1 jam bisa 3 SKS nih kalau. Iya. Atau santai atau ngobrol. Ini agak mengerucut nih. Jadi ya, nanti kita di segmen kedua kita akan berbincang yang langsung oke, tidak apa-apa. Jadi ini bisa 1 SKS nih bicara soal komunikasi politik ini bisa nih ya. Nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut, tetaplah bersama kami di Layar Demokrasi Radar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Layar Demokrasi Radar Live ya. Malam hari ini masih dengan Kang Bedi. Tadi tadi saya bilang karena kalau ngomong dengan dosen, ini bisa pelajarannya 1 semester nih habis nih tentang politik ya. Oke, Kang, saya ini balik lagi tadi. Berarti kan sudah di 2 periode di Kursi Dewan, kemudian hari ini berikhtiar ke-3 kalinya. Tidak apa ya dalam artian seperti apa rasanya gitu ya, atau misalnya pengalamannya bisa duduk di situ dan profesi ini bagi Kang Bedi sendiri dimanai seperti apa gitu dalam artian apakah kadang orang-orang kan hanya mungkin jadi profesi bahkan jadi pekerjaan gitu. Kalau Kang Bedi dengan tadi pemikiran-pemikiran yang sebenarnya mungkin pasti dengan idealnya gitu ya, seperti apa tuh Kang? Ya, jadi Helmi ya, berpolitik itu hendaknya didasari oleh idealisme. Jadi karena itu daya ruhnya, hidupnya gitu ya. Jadi idealisme itu kita menginginkan hal-hal yang ideal dalam tatanan pemerintahan. Kita menginginkan bisa dengan memiliki kewenangan itu bisa membela masyarakat gitu ya. Nah, itu kan idealisme inilah yang kemudian bisa menggerakkan, membuat kita bertahan. Saya di PDI Perjuangan bayangkan udah 23 tahun begitu. Baru jadi dewan juga baru 7 tahun. Oh kan ya jadi staf ahlinya kan lama 10 tahun gitu. Jadi artinya kenapa sih saya berpolitik begitu ya? Ya karena memang ya tadi dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya, dan saya merasa ada gitu ketika bersama-sama dengan masyarakat gitu ya, menjadi satu barisan untuk memperbaiki nasib bersama gitu. Ya, gitu. Karena kan prinsipnya kan menjadi dewan itu 3 hal gitu ya fungsinya itu. 1 untuk legislasi kan, membuat aturan. Yang kedua budget, yaitu untuk membahas penganggaran gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga untuk monitoring dan controlling gitu, pemerintahan. Gitu. Nah, 3 instrumen itulah yang kemudian kita gunakan bagaimana bisa sebesar-besarnya untuk menjadi pembangunan di daerah pemilihan. Saya mau catatannya begini Hilmi ya. Jadi kalau kamu lihat, kalau Hilmi, perasaan ngajar aja. Kalau Hilmi di kelas ya. Saya emang mahasiswa. Kalau Hilmi lihat peta Jawa Barat, maka peta kemakmuran itu ada di wilayah tengah ke arah Jakarta gitu ya. Dari mulai Bandung Raya begitu ya, kemudian ke Bodebek begitu ya. Tetapi yang namanya wilayah Priangan, mau Priangan Timur, Priangan Barat, Jabar Selatan dan Pantura itu yang masih harus banyak ditolong. Begitu. Karena itulah idealisme saya itu ya sebesar-besarnya program Pemprov Jawa Barat itu ya tertanam di Priangan karena per kapita kita masih. Kenapa saya dan banyak orang Tasik, orang Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Sukabumi, Garut itu menjadi perantau? Ya karena ekonomi, menjadi perantau itu ekonomi. Nah kalau di kampungnya baik-baik saja mah tidak perlu merantau begitu ya. Begitu. Nah inilah ya sekarang ongoing proses bagus. Jadi kita berjalan terus dan alhamdulillah kan di pedesaan dan seterusnya itu
sudah ada kegiatan dan ada misalnya dengan undang-undang pemerintahan desa yang PD Perjuangan gawangi itu, begitu ya, itu membuat putaran ekonomi dalam skala mikro begitu ya, tapi berputar begitu di desa begitu ya. Dan dengan akses internet, akses jalan gitu ya, sekarang betul-betul di pedesaan juga gitu ya, itu bisa tumbuh perekonomian gitu. Kalau dulu mah, aduh apa yang kita kerjakan, makanya saya orang Tasik gitu kan, bermodal sahadat gitu kan, pakai ransel sudah merantau begitu kan. Kuliah dulu, merantau lagi ke Jakarta, sabubuk nami, gitu. Jadi pantang pulang kalau belum berhasil, begitu semangat kami itu sebagai orang-orang Tasik. Gitu. Tapi kan tadi saya lupa, kan sebenarnya besar di Tasik, asli orang Tasik, lahir di Tasik misalnya. Kenapa dapilnya itu kok nggak dapilnya itu? Karena ibu saya orang Ciamis, kakek saya orang Ciamis, begitu di Selagangga dulu gitu ya, kerabat kami banyak di Ciamis. Bahkan waktu Galunggung Bitu, Gunung Galunggung teh pernah Bitu, 82. Ya betul, 82 ya, begitu ya, belum lahir. Belum dong. Saya itu masih kelas 3 SD, kelas 2 lah, kelas 2 SD, itu sambil, waduh itu mengerikan sekali, seperti mau kiamat nih. Jadi rapot dibawa, jadi guru-guru itu udah sekolah di mana saja, di tempat pengungsian katanya. Bayangkan aja kayak gitu, rapot dibawa dan kemudian kami berbulan-bulan ya tinggal di family kami di Ciamis. Jadi ya masih ada terah Ciamis, makanya saya berani untuk mencalonkan di wilayah dapil Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Setelah duduk di Dewan, kemudian Kang Bedi memotret masyarakat di dapil 13 ya? 13? Ya, Jabar 13. Apa yang harus diperjuangkan? Kemudian pertanyaannya, dan apa yang sudah dilakukan oleh Kang Bedi sendiri untuk wilayah dapil itu? Nah, Fahmi, setiap DPRD itu beda-beda urusan. Komisi 1 misalnya bidang pemerintahan, Komisi 2 bidang ekonomi, Komisi 3 bidang keuangan ya dan pendapatan, Komisi 4 bidang infrastruktur, Komisi 5 bidang Kesra, pendidikan dan kesehatan. Nah, saya ini alhamdulillah jadi ketua Komisi 1. Komisi 1. Bidang pemerintahan. Di dalamnya urusan politik, urusan banyak banget. Pokoknya ada 21 urusan. Ketentraman, ketertiban, kependudukan, penerangan, dan pers. Salah satunya ini juga. Dan seterusnya ya. Memperjuangkan siaran kita nih. Makanya yang sering saya perjuangkan untuk daerah pemilihan itu pertama untuk pemerintahan desa. Begitu ya. Saya memperjuangkan misalnya bagaimana agar BUMDes ini berdaya. Begitu. Maka dikerjasamakanlah dengan platform-platform digital supaya produk dari pedesaan itu kemudian bisa dipasarkan secara online. Tapi mereka dilatih dulu, begitu ya, seperti itu. Lalu kemudian bagaimana pemerintahan desa juga berdaya melalui piranti misalnya desa digital, begitu ya. Area blank spot itu di coverage gitu ya di pemerintahan desa supaya warga desa bisa mendapatkan akses internet secara gratis. Walaupun ya harus ngeriung di desa karena kan radiusnya tidak banyak kan radiusnya begitu kan seperti itu supaya karena kan Kang Filmi ya jadi yang namanya kesenjangan ekonomi itu karena dipicu oleh kesenjangan informasi begitu awalnya kan begitu begitu tapi sekarang hampir merata dengan piranti internet ini gitu ya jadi tidak ada lagi istilah udik tehnya gitu ketinggalan mode, ketinggalan zaman gitu ya. Tapi kan sekarang itu sudah merata informasi. Artinya kesempatan pun karena kesamaan wawasan jadi artinya bisa ditanggulangi. Pun demikian dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelestarian Pancasila begitu ya. Karena kan politik itu kan urusannya begitu ya. Kadang-kadang politik bisa membuta, menunggangi semangat keagamaan kita, memperalat semangat istilahnya kita dalam berdemokrasi, gitu ya, supaya berdampak pada elektoral, gitu kan. Maka saya bergiat di situ dalam upaya pelestarian Pancasila, gitu ya, bersama adik-adik mahasiswa,
bersama dengan pemerintahan gitu ya, sekolah dan seterusnya gitu ya. Karena ini urusan yang paling fundamental kita dalam bernegara. Basic gitu. ya dasar. Kemarin kan bahaya banget, ingat nggak waktu 2019 itu ada fenomena cebong dan kampret begitu kan? Betul. Itu kan horizontal betul. Sampai terbelah begitu gitu ya. kan, horizontal betul. Di grup-grup WA alumni itu udah pasti aja kalau dia minoritas cabut dia dari ininya ya. Nah itu dampak yang sangat kontraproduktif bagi kita dalam bernegara gitu ya. Oleh karena itu kita selalu mengingatkan soal Pancasila. Melalui apa? Ya melalui instrumen kebudayaan misalnya yang paling utama begitu ya. Jadi kalau saya reses itu nggak segan-segan saya mengajak ibu-ibu tuh nyanyi lagu Sabilulungan. Bari dikuiskan supaya mengingatkan lagi. Siapa nggak lagu Sabilulungan? Sabilulungan, dasar gotong royong, gitu ya. Itu cuma apa itu? Sabilulungan, sifat silih rojong. Nah, itu kan semangat karya Mang Koko itu ya. Itu adalah semangat orang Sunda yang gemar silih asa, silih asi, silih asu, begitu ya. Nah, saya ingatkan lagi gitu bahwa kita ini kehidupan tuh ya apa ya, politik ya biarlah berlalu, nanti juga kita lalui. Kenapa kita harus terlalu dramatis begitu kan sampai berantem gitu kan? Fanatik pun demikian gitu ya? Dengan beda agama begitu kan, beda suku bangsa, ya jangan terlalu, itu kan sunatullah atau begitu. Ini Helmi, kalau sudah fanatik mah jangankan beda agama, satu agama juga pasti dicari perbedaan begitu kan. Sarua cenah ieu lain cenah ieu mah NU Muhammadiyah. Geus NU, wah NU na nasabna ka mana gitu. Wah, geus dicari we terus beda-bedanya begitu kan. Kang, kalau misalnya sekarang yang saya ingin tanyakan adalah situasi politik di waktu 5 tahun yang lalu sama sekarang. Kang Bedi memotret apa? Ada perubahan culture di masyarakat, karakter atau bagaimana masyarakat melihat terkait situasi politik sekarang? Apa yang beda? Yang beda adalah sekarang yang berantem bukan di bawah, begitu ya. Tapi isunya isu-isu yang sangat fundamental, yang dibuat, tetapi tidak bisa dipahami oleh masyarakat yang umumnya awam tentang konstitusi, tentang politik, tentang hukum, gitu ya, tentang etika sekalipun, begitu. Nah ini yang membedakan. Ini tantangan tersendiri, gitu. Kalau dulu kan mudah sekali karena kan. Kenapa bisa konflik di bawah horizontal? Karena kan menyurut emosi, karena pakai agama, begitu kan. PDI dituduh PKI kan, itu kan menyurut emosi gitu ya. Untung PDI-nya masih tetap menang kan di dapil saya, juara gitu ya, walaupun dituduh PKI. Kalau gitu sekarang dibalik? Sekarang dibalik, isunya itu ya tadi kan, gurilnya ramai soal MK begitu ya, Mahkamah Konstitusi. Dan itu memang agak sulit mengkonfirmasi itu ke masyarakat. Levelnya gitu. Karena level di kebijakan ya tinggi. Tidak leveling lah, jadi artinya memang masyarakat kan sudah terlalu lelah lah kalau ngapain, kecuali akademisi begitu kan. Bagi masyarakat yang penting ya beas, begitu kan. Nah, tetapi ini kan banyak sekali yang kemudian akan berdampak sangat serius apabila kemudian terjadi lagi di kemudian hari begitu. Jadi Hilmi ingin berkuasa lagi, sudah cari upaya supaya misalnya walaupun sudah durasinya sudah habis gitu kan, kumalah ditambahin lagi sampai periode lagi begitu ya. Itu gagal, kumalah caranya begini, kumalah dicari cara. Nah, ya saya gembira ya ternyata sekarang mulai kan bergulir kesadaran itu begitu, karena terus terang ya ini mengkhawatirkan begitu ya. Bagi saya ini mengkhawatirkan gitu, karena itu hanya tinggal menunggu untuk turun menjadi konflik horizontal begitu. Ini berbahaya sebetulnya, karena ini stelsel seperti dalam tanda petik seperti orde baru ini, ngoprek konstitusi, ngoprek aparat begitu ya, memerintahkan aparat, itu orde baru banget gitu. Dan saya mengalami begitu pada saat diudag-udag ku aparat begitu kan, zaman aktivis 98 dulu begitu ya. Walaupun tidak ada diudag-udag ya istilahnya, hanya memang itu kan tinggal menunggu waktu ketika kepentingannya makin mengeras gitu, bisa terjadi. Makanya kemudian UGM, UI, Unpad bergerak saat ini gitu ya, dan universitas lain gitu, karena mereka tahu ini bakal terjadi ke sana gitu. Ketika dia dipaksakan betul untuk jadi begitu. Dengan segala cara begitu. Wah, ini masih menarik, tapi ini udah ngegas lagi aja. Iya, sok. Setiap mau jeda malah ngegas lagi. Iya. Kalau banteng kan begitu, harus ngegas.
Kita kembali lagi, kita masih berbincang, bukan berbincang santai, tapi berpikir ya, mengajak pemirsa di rumah untuk berpikir. Tapi nanti kita akan mengelaborasi lagi apa yang bisa dilakukan, kemudian melihat situasinya seperti ini, kayak kita belajar hari ini. Kita akan mulai setelah pesan-pesan berikut, tetaplah bersama kami di Layar Demokrasi. Kita kembali di Layar Demokrasi Radar. Luar biasa, kita masih berdiskusi dengan Kang Bedi hari ini. Yang ini Kang, kalau misalnya tadi kan sudah dibahas terkait dengan situasi politik tahun lalu beda. Tadi sudah dijelasin bagaimana situasinya. Kemudian kalau sekarang kan berarti kan strateginya beda dong Kang. Ya kalau ngomongin strategi memang dalam artian kan ada strategi yang kalau dalam politik kan komunikasi politik ada front stage, ada backstage, itu Ervin Goffman. Strategi apa Kang yang sekarang dilakukan baik. Saya mengerti. di saat ini gitu? Jadi ini sudah ke pribadi ya, bukan situasi sekarang politik bagaimana proses umum Kang Bedi? tapi sudah saya. Jadi begini, kalau resep rahasia tidak akan saya buka semua kan gitu kan, karena ini masih ongoing proses, masih pemilu kan sampai ini. Tapi yang pasti diketahui memang kita harus sebanyak-banyaknya bertemu orang dan berkomunikasi efektif di situ. Oke. Itulah begitu. Nah, memang ditebus dengan keringat dan muter itu begitu ya, bertemu orang gitu kan. Dan upayakan kita itu berkomunikasi secara simpatik, efektif begitu ya, dan berkesan begitu. Gitu. Disundakan jadi kahartos gitu kan, kahartos gitu kan. Karaos, karaos. Karena kan karaos itu ya maksudnya ada yang bisa mereka rasakan begitu kan gitu. Apalagi kan ya memang harus ada atribut begitu ya supaya mereka mengingat begitu. Kalau Kang Bedi kan mungkin enak ya karena udah incumbent dalam artian ada program-program, ada reses, ada segala macam. Itu merasa ngebantu Kang? Oh iya, tentu saja, karena itu adalah kami oleh pemerintah ya dibiayai untuk bertemu konstituen, ya, karena reses itu adalah instrumen kita untuk mendengarkan aspirasi mereka, kan sambil ketemu mereka dalam jumlah banyak begitu kan, begitu. Padahal kan yang komponen biaya itu kan ya mahal di situ gitu ya, bertemu banyak orang karena harus mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya. Ya memang diuntungkan dari situ gitu ya. Karena kalau merogoh kocek sendiri mah ada tuh mahal begitu ya. Begitu. Nah, jadi artinya ya kita dapat keuntungan. Yang kedua adalah bahwa incumbent itu ya diuntungkan juga dengan ya program yang terlaksana di daerah pemilihan gitu. Apa yang menjadi aspirasi kita, perjuangan kita orang udah tahu. Nah, ini sebagai kondite kita gitu. Oke. Misalnya saya ke pemerintahan desa, ingat nih, kan saya memperjuangkan begitu kan. Nah, tinggal begitulah. Ya tinggal enaknya begitu. Sudah ada modal-modal yang sudah ada modal yang bisa menjadi dasar keyakinan mereka untuk memilih. Jadi 3 aja rumusnya ini. Ini resep umum juga nih. Pertama, orang tuh harus dikenal. Gitu. Yang kedua, setelah dikenal itu disukai. Begitu. Setelah disukai baru dipilih. Begitu. 3 aja yang rumusnya mah begitu ya. Jadi kalau kita ngobrol dengan orang gitu ya, kalau kita terlatih, kan kita ketemu orang tuh ya bisa dalam setahun bisa ribuan orang bertemu wajah dan karakter begitu ya. Apalagi saya pengurus partai di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Jadi urusan saya tuh selalu dengan orang gitu ya. Jadi selewat aja kalau kita ada pidato nih ya, udah berapi-api pidato dan seterusnya, sudah selesai bisa ketahuan mana yang mau milih, mana yang masih ragu, mana yang mau gitu kan. Dari salaman saja gitu ya. Jadi yang paling excellent itu bersalaman, bibir dan mengeluarkan kata-kata optimis dan mata bertemu mata gitu kan gitu. Tapi
ya masih setengah hati, masih nempel aja begitu kan, gitu. Ini udah ke psikologis nih. Iya, psikologis. Tapi kalau misalnya mata sudah nggak melihat begitu kan, salaman asal nempel, wah iya mah malaweng gitu. Nah, itu kiat-kiatnya lah para caleg. Jadi bisa ngitung kita. Dari salaman aja udah tahu dia milih kita atau enggak. Luar biasa, itu dalam banget. Nah, dari 100 orang misalnya kan kita ketahuan ya, kira-kira milih seberapa orang begitu. Oh itu sampai segitu ya? Iya, artinya setelah kita bisa berkomunikasi dengan mereka, berdialog dengan mereka, begitu kan. Ya tidak mungkin misalnya Hilmi bagi-bagi minyak sayur, tek terus salaman, apa kesannya? Nggak ada. Jangan dikira ngasih bansos beras itu bisa jadi suara, begitu. Enggak. Tanpa ada komunikasi efektif dari para pihaknya sendiri. Harus bisa menyentuh juga. Harus menyentuh. Makanya saya ingetin tuh di Pilpres gitu ya. Yang paling mempengaruhi itu di debat publik, bukan di bansosnya. Diguyur. Kalau debat publiknya memble itu di rakyat, rakyat juga udah tahu itu pajak dari punya dia gitu kan, dari duit dia gitu ya. Pun demikian dengan caleg. Bagi saya yang ngapain ngajarin caleg lain gitu. Bagi saya tetap saya harus berupaya untuk bertemu selelah apapun begitu ya. Harus bertemu. Sehari sekarang berapa titik kan? 7 titik. 20 waktu itu nggak cukup mungkin ya, kayak wah ini udah nggak cukup lagi waktunya. Saya kan nanamnya dari lama, dari 5 tahun juga udah bertemu mereka begitu kan. Jadi sekarang pemantapan, tapi tetap harus disapa gitu. Yang sudah tergalang pun harus disapa. Ya alhamdulillah saya sebagai pengurus partai di tingkat provinsi, saya udah 3 periode nih jadi wakil ketua DPD Provinsi Jawa Barat gitu ya. Ketuanya Pak Ono Surono kan sekarang ketua. Saya wakil ketuanya. Ya alhamdulillah dengan struktur tuh dekat gitu kan, pengurus PD itu lengkap gitu dari tingkat kabupaten, kecamatan, PAC namanya, ranting, tingkat desa dan anak ranting di tingkat RW. Ya, karena kan mereka selalu dalam setiap tahun tuh ada kaderisasi begitu ya, ada kegiatan-kegiatan bersama gitu. Nah, itulah yang menjadi base core saya gitu ya, core dari basis saya begitu. Ini agak ini nih, ada sensitif mungkin. Ngomongin soal kos politik. Ini saya pikir nggak bisa dihindari ya. Dalam artian ya memaknainya tentu bisa orang berbeda-beda. Gimana itu Kang di situasi sekarang gitu masyarakat, apalagi kan sekarang orang masyarakat ya memang hari ini kan lagi diguyur bansos doang, lagi dihujani bansos. Ya itulah memang pemicu inflasi. Nah, kos politik itu adanya bansos pemerintah yang dipakai berpolitik. Itulah malah nambah gitu. Itu juga ya. Iya, itu memicu inflasi ke pemilu itu, ke pileg. Begitu ya, karena seolah-olah bahwa ya karena kan begitu selalu didekat-deketin gitu. Ya gimana enggak kan gitu. Itu kan berpengaruh gitu ya. Jadi ya ini masalah bagi kami gitu ya sebagai caleg ya, yang sebetulnya pendapatan kami ya tidak akan bisa menutup kalau kita misalnya jor-joran memberi bansos seperti yang ditopang APBN itu kan nggak akan buat apa misalnya habis miliaran jadi Dewan Provinsi emang mau dapat apa begitu kan begitu. Tapi ya jadi begini Kang, jadi yang pasti kategorinya itu adalah memang semakin banyak titik gitu ya, kos politik itu harus ada begitu. Tapi bukan money politik begitu ya. Kos politik. Tapi kos politik karena memang untuk ngopi, rokok, ngaliwat itu komponen-komponen yang seperti tidak seberapa begitu ya. Gitu. Atau misalnya minyak sayur yang harganya 13.000 per botol gitu ya. Atau kerudung gitu ya. Ya kita beli partai besar kan supaya lebih murah jatuhnya gitu ya. Yang pasti ketentuan KPU itu kan di bawah 20.000 kan anunya. Tapi pengalinya banyak. Karena suara saya kemarin tuh 47.123. Sekarang target harus target saya harus 2 kali lipat begitu. Coba bayangkan kalau kelipatannya seperti itu. Jadi pengalinya yang besar. Begitu. Makanya saya senantiasa ya seperti itulah kos politik itu. Belum lagi faktor dinamika. Dinamika itu artinya bahwa tentu saja para caleg lain juga berkeinginan kan untuk jadi dan kemudian memiliki kiat-kiat mereka sendiri sehingga terjadilah di lapangan bertemu gitu kan. Begitu yang caleg A ngasih apa, caleg B ngasih apa gitu ya. Nah, itulah guyuran hujan bansos itu mau bagaimanapun mempengaruhi
masyarakat dalam situasi musim politik saat ini? Ya, tentu saja. Bahkan tadi udah tentu spesifik saja. Memicu inflasi itu udah memicu itu. Jadi artinya bahwa politik itu ketika seseorang dalam musim kontestasi itu maka harus memberi sesuatu. Nah, padahal kan idealnya tidak politik itu. Triggernya seperti itu jadinya. Triggernya seperti itu, begitu. Seharusnya kalau memang ekonomi kita lebih maju hari ini, seharusnya berkurang kan, bukan bertambah. Ya. Kan lucu begitu kan. Harusnya kan makin berkurang, makin sejahtera satu negara, harusnya makin berkurang yang namanya take and give langsung seperti itu tuh. Ini kan enggak begitu kan, karena dia memang dicontohin sih. Malah yang enggak ada dicari-cari juga anggarannya. Iya begitu, malah ditambah anggarannya. Yang lebih parah kan, kok bansos sekarang itu lebih besar daripada ketika darurat COVID. Kan lucu begitu kan, harusnya kan yang besar kemarin. Sekarang sudah landai kan, recovery kan, ngomongnya klaimnya udah recovery ekonomi, tapi bansosnya makin gede begitu. But it's okay lah, karena ini kan yang tidak oke itu ya karena kalau kemudian dikonotasikan, digunakan untuk kepentingan politik begitu, dan akhirnya tidak mendidik lagi gitu. Nah, capek kita ini kalau bicara begini gitu kan. Karena kita harus ngejar-ngejar standar yang itu tadi kan. Iya, karena kan masyarakat preferensinya akhirnya seperti itu begitu. Jadi masyarakat kan ingin memiliki wakil yang bisa representatif untuk dia berjuang. Misalnya nih saya jadi dapil situ. Bedi, kamu dipercaya jadi wakil saya, begitu kan? Perjuangkan wilayah Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Kamu harus jadi vokal karena di provinsi itu ada 35 triliun untuk dibahas oleh DPRD provinsi. Nya kabayang lamun misalnya dewana kan ngabetom wae ngomong gitu bisa nya geus wassalam begitu ya, atau ngawur gitu ya dewannya. Tetapi disitulah letak mandataris kami gitu ya untuk bisa memperjuangkan di sana gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk menjadi mandataris juga misalnya kos politiknya begitu besar, apa iya dia masih bisa amanah begitu kan? Jangan-jangan dia akan nyari dulu BEP-nya dulu begitu kan? Ya, begitu. Ini terbaru nih ketum PDI Perjuangan dia ini terbaru saya lihat di salah satu media sosial media mainstream bicara soal jangan menggerakkan aparat yang jangan menggerakkan pokoknya aparat ya ini itu kalau di lokal politik nasional ke lokal itu ada kerasa gak sih Kang? Maksudnya ada pengaruhnya nggak atau berpengaruh nggak maksudnya? Oh iya sangat ya. Jadi kan begini, kejadian beberapa kejadian yang kita lihat ya, alhamdulillah kalau di sini nggak ada ya, di Tasik nggak ada ya, Ciamis nggak ada. Tapi itu menunjukkan bahwa ada oknum aparat yang terkondisikan begitu, ya kan? Misalnya di awal-awal kita lihat performa dari satu partai tertentu yang dengan seperti Sangkuriang itu bisa memasang baligo rapih, besar, dan serentak nasional se-Indonesia yang itu PDI Perjuangan aja sebagai partai pemenang nasional nggak akan bisa seperti itu. Tapi partai yang tidak ada kursinya di parlemen, di Senayan begitu ya, bisa. Nah ini kan siapa yang masang? Usut punya usut ternyata ada yang oknum terorganisir yang memasang itu. Itu dari awal tuh kecurigaan. Kesananya kan kemudian gesekan di lapangan. Kenapa? Karena komandonya mungkin begitu si oknum itu begitu kan. Menjadi sudah nggak duduk sebagai aparat yang netral begitu. Ini pasti gesekan karena kan merasa bahwa dia ada di pihak tertentu dan saya dipandangnya sebagai lawannya dia. Itu resistensinya tinggi ya? Wah iya begitu kalau misalnya kalau oknum itu bagian dari instrumen pemenangan pihak tertentu. Sorry Kang, nih saya kutip nih, Bu Megawati bilang, hai polisi, tentara jangan lagi intimidasi rakyatku. Polisi, Panglima, jadi kayak gitu intinya Bu Ketum. Karena udah merasa betul ya. Iya, jadi kan gini, karena anaknya presidennya presiden mau datang, terus ada bannernya Ganjar, ada bendera PDI. Apa urusannya pas Pampres mau ngeberesin semua itu supaya kenapa? Karena memang mungkin supaya bisa dilihat bahwa oh ya tim sweepingnya bekerja sesuai, tidak ada tuh
Kan lucu begitu kan. Oleh karena itu maka menurut saya begitu ya. Ya inilah yang kemudian menjadi keprihatinan dari sivitas UGM, UI. Unpad. Ya akibat begini gitu. Yang nggak tahu disadari atau tidak bahwa ini bisa berdampak snowball gitu di lapangan itu gitu ya. Orang hari ini banyak melihat bahwa demokrasi juga sangat mengkhawatirkan sekali ya Indonesia. Lah mengkhawatirkan sekali gitu kan. Dan akhirnya kita suarakan terus lah di media sosial dan seterusnya. Mudah-mudahan akhirnya di 14 Februari itu yang rasional itu memenangkan pertempuran daripada yang gimmick-gimmick saja. Begitu. Menurut saya begitu ya. Gitu. Dan saya yakin begitu nanti nurani rakyat dan seterusnya juga. Sepanjang semua elemen civil society itu bergerak untuk melakukan edukasi politik tentang apa yang terjadi hari ini kepada masyarakat. Kang, waktu ke masyarakat, ke grassroots, edukasi ini terus disampaikan? Terus saya berjalan ya. Jadi misalnya begini, ketika saya bertemu kader misalnya, kan kader dengan masyarakat saya bedakan gitu ya, karena dosisnya kan berbeda gitu. Kalau ke kader saya bilang bahwa Bu Mega itu tidak berpikir menang dulu, begitu. Tetapi benar dulu paslonnya, menangnya baru diikhtiarkan, dicari strateginya. Itu kalau menang dulu mah ya sudah, atau langsung aja koalisi, dua kekuatan gitu koalisi, begitu kan. Jadi di atas kertas, begitu kan. Kekuatan A, kekuatan B bergabung jadi. Tapi enggak, Bu Mega itu cari dulu orangnya yang kompeten, yaitu Ganjar dan Mahfud, begitu. Lalu kemudian dicarikan rute pemenangannya. Itu yang kemudian di HUT kami di PDI Perjuangan itu dengan istilah Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti akan menang. Nah itu mah sudah rumus atau maksudnya sudah bagian dari atribut sejarah kami gitu. Mau mulai dari ketika Bung Karno mendirikan PNI gitu ya, yang akhirnya memerdekakan bangsa Indonesia, mau pada saat Bu Mega memperjuangkan demokratisasi di Indonesia yang kemudian menumbangkan Soeharto begitu kan, mau kemudian memenangkan Jokowi gitu kan, yang berakhir dengan kekecewaan. Jadi menurut saya Satyam Eva Jayate itu bagi kami sudah menjadi kredo kami, keyakinan kami, kebenaran itu pasti menang dan akan menemukan jalannya. Tanpa harus direkayasa. Apa kita merekayasa UGM, Unpad? Enggak lah, mereka orang intelektual. Masa bisa didikte orang partai? Gak mungkin begitu. Apalagi sudah guru besar senior gitu kan. Mereka memiliki sikap dan penerapan jelas, keprihatinannya sudah jelas begitu kan. Kang, karena waktu kita terbatas, ini di segmen terakhir, tentu ikhtiar hari ini kan ketiga kalinya untuk bisa mewakili atau menjadi penyambung lidah masyarakat. Sebenarnya kenapa masyarakat harus kembali lagi mendukung Akang gitu di ini sebagai konklusi lah terakhir untuk khususnya dapil yang ada di Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Iya. Kalau pertanyaannya kenapa harus mendukung saya, eta iklan teuing. Karena urusan iklan nanti saya ngiklan saja. Gitu ya. Tapi dalam talk show begini, jadi artinya bahwa saya berbicara seperti ini juga dalam rangka mempromosikan diri saya. Bola di Sunda genting. Tapi yang pasti begini, ya pasti ya tentu saja karena menjadi anggota DPRD itu ya menjadi bagian dari cerita bagian dari hidup saya. Gitu. Jadi saya lalui dengan riang gembira gitu. Bagi saya ini adalah profesi yang menjadi cita-cita saya, yang membentuk karakter saya gitu ya, berpolitik itu. Jadi bagi saya berpolitik itu adalah bagian dari identitas saya begitu ya. Sehingga saya nyaman gitu ya. Walaupun jam kerja politisi itu nggak jelas gitu ya, pasti nggak jelas lah gitu ya. Kemudian kos politiknya juga ya sudah diketahui gitu, tetapi ada kepuasan pada saat kemudian kita bisa memperjuangkan masyarakat, tidak hanya masyarakat, tapi gagasan kita itu terwujud, begitu loh, gitu. Jadi saya tuh pengen begini, panggil dinas, gitu kan. Hey dinas, aduh kamu tuh template banget, misalnya kan gitu kan. Hanya copy paste dari rencana kerja kamu gitu kan. Bikin inovasinya, begini. Dikerjakan dan itu berhasil, itu kepuasan buat saya, begitu.
kebermanfaatannya. Iya, begitu. Makanya kita harus lebih cerdas dari dinas gitu kan. Kalau enggak ya dinas santai-santai saja gitu ya, kepala dinas itu. Birokrasi banget kan. Birokratis benar gitu. Apalagi kalau kita hanya basa-basi aja ngomong sama dinas, seneng banget dinas. Tapi kalau kita mengkritisi gitu ya, dan kemudian memberikan inovasi, tentu saja tidak hanya sekedar mendamprat mereka tanpa alasan argumentasi yang jelas, tapi dari ukuran-ukuran yang mereka sajikan, tentu saja kita harus kritis begitu kan. Tetapi yang penting bagi saya itu bagaimana inovasi itu sebesar-besarnya juga berdampak ke masyarakat begitu. Jadi jangan mamin-maminnya aja yang gede begitu kan, tapi programnya kecil begitu. Nah seperti itulah fungsi DPR. Saya kira disitulah kepuasan saya bekerja begitu ya, dan artinya bahwa ya ini bagian dari perjalanan hidup, dan mudah-mudahan kan ya suatu ketika ya kita akan kembali kepadanya begitu ya, dan ini mungkin insya Allah dan harapan saya gitu kan, ini jadi ladang ibadah saya begitu. Gitu. Sudah seperti itu kampanyenya. Sudah. Kampanyenya. Tadi mah dengan hati ibadah benar, ada tidak kampanye gitu kan. Okay. Tapi artinya kan begitulah. Jadi artinya karena kan berdampak luas ya, satu kebijakan itu berdampak luas gitu. Jadi kalau kita mengatasi kemiskinan yang satu orang ya bisa dengan sodako atau bagaimana. Tapi ketika kita di pemerintahan, kita bisa membantu orang banyak. Power begitu. Otoritas. Nah, begitu. Tapi kalau kita dolim dalam kekuasaan itu, kita bisa membuat dolim banyak orang begitu ya, menistakan banyak orang, membuat tragedi bagi banyak orang begitu. Nah, itulah kekuasaan. Tapi kalau kita amanah gitu ya, menjalankan kekuasaan itu, ya itu saya kira jadi ladang pelipatannya akan menjadi luar biasa besar gitu. Luar biasa besar. Kang Bedi terima kasih loh atas ya, sama-sama Kang Hilmi. Begitu. Luar biasa nih diskusi malam hari ini karena memang butuh brainstorming, beradu gagasan, diskusi yang luar biasa. Bagus Kang Hilmi juga, saya senang banget diskusi. Terima kasih, mudah-mudahan nanti kita berlanjut lagi ya. Ada diskusi lagi dengan tema-tema yang lain supaya pendidikan politik, tapi melihat bagaimana masyarakat saat ini menyikapi situasi gitu ya, dan tentunya ya tinggal menghitung hari, nanti kita lihat 14 Februari gitu ya, mudah-mudahan situasinya lancar, damai gitu ya, dan ini menjadi akhir perbincangan kita di Layar Demokrasi Radar edisi hari ini. Terima kasih atas atensinya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.